Halo Kanti Miners di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan Mr. 21 masih di dalam pelaporan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Kali ini kita berada di bagian 3, part 3, di mana kita akan membahas terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Pengelolaan kejadian akibat penyakit tenaga kerja tentunya dengan menyeimbangkan kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Walaupun ditekankan lebih mengutamakan kegiatan promosi dan pencegahan dibandingkan pengobatan dan pemulihan. Laporan khusus ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pembenahan sebagai pengingat dalam pengelolaan kesehatan kerja di pertambangan. Kegiatan promosi dan pencegahan dalam artian kegiatan proaktif akan kita bahas lebih dalam di laporan berkala dan pengelolaan kesehatan kerja pertambangan. Hari ini kita sehat dan selamat, belum tentu besok. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan keselamatan pertambangan secara konsisten dan berkelanjutan. Masih di dalam jenis laporan yang ketiga, yaitu laporan khusus. Tetapi kita akan lebih detail membahas terkait dengan tata cara penyusunan bentuk laporan khusus. Nah, di dalam laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja, yaitu di bagian yang ketiga ini, tentunya Kanti Miners sekalian baru mengenal istilah ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pertambangan mineral dan batu bara saat ini di Indonesia menghadapi tantangan beban ganda penyakit. Di satu sisi, melakukan upaya untuk menurunkan penyakit menular pada saat yang bersamaan perlu mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular yang mengakibatkan kematian lebih tinggi dan pengobatannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Perlu Kanti Miners ketahui berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dari sejak tahun 2010 sampai saat ini di pertambangan Indonesia telah tercatat dan terduga lebih dari 25 korban mengalami kejadian akibat penyakit tenaga kerja, di mana data tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun dan masih terbilang fenomena gunung es yang merupakan sebuah metafora perumpamaan, yaitu menekankan bahwa bagian yang tidak terlihat dari gunung es jauh lebih besar daripada bagian yang terlihat di atas air. Tentunya Kanti Miners sekalian masih ingatkah dengan istilah fenomena gunung es, bukan? Fenomena ini bagaikan musuh dalam selimut, di mana menghalangi penilaian yang tepat tentang besarnya beban penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesungguhnya, serta pemilihan kasus yang representatif untuk sebuah studi. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan ketentuan umum, pengertian dari kejadian akibat penyakit tenaga kerja, format laporannya bagaimana, tata cara penyusunannya bagaimana. Apabila Kanti Miners sekalian masih mempertanyakan hal ini, maka Anda layak untuk menyaksikan video ini tentunya versi bisa 21 karena berbagi itu
bisa. Nah, kanti minor sekalian, tentunya sudah diingatkan dengan video kita sebelumnya terkait dengan format laporan khusus. Nah, di sini kanti minor sekalian perlu melihat di halaman 1659, khususnya di lampiran 16C. Nah, ini ada di Kepmen ESDM nomor 1806 tahun 2018. Bagi kanti miners sekalian yang sudah mengikuti penyampaian lapor melalui miners, ikuti ketentuan yang ada. Tentunya video ini akan membantu kanti miners sekalian dalam melakukan penginputan data di dalam miners. Pembahasan yang pertama terkait dengan ketentuan umum. Nah, di sini kanti miner sekalian, perhatikan lagi di video kita sebelumnya. Yang pertama, KTT atau PTL wajib melaporkan sesaat setelah terjadinya kejadian akibat penyakit tenaga kerja kepada Kepala Inspektur Tambang atau KAIT atau Kadis atas nama KAIT. Nah, di sini sesuai dengan video kita sebelumnya ada dua pertimbangan. Yang pertama, bahwa penyelidikan untuk kejadian ini dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Kita ingatkan lagi bahwa penyelidikan ini tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam dimulainya, bukan waktu penyelidikan. Yang kedua, tentunya terkait dengan kejadian ini dimasukkan ke dalam tingkatan prosedur internal perusahaan, di mana di sini merupakan titik tolaknya pelaporan awal dari pekerja yang mengalami kejadian ini. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa tidak boleh mengubah keadaan tempat atau kondisi, baik sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, kecuali untuk memberikan pertolongan pertama korban dari kejadian ini. Dan yang ketiga, di sini hanya dapat diubah dengan persetujuan KAIT atau kepala dinas atas nama KAIT sesuai dengan kewenangannya. Nah, kanti miner sekalian bisa melihat di dalam Dirjen Minerba nomor 185.K garing 37.04 garing DJB garing 2019 di lampiran 1 bagian D angka 1 huruf H di halaman 32 dan 55, di mana di sini kolaborasi antara laporan awal pemberitahuan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Pembahasan yang kedua terkait dengan pengertian. Tentunya pengertian kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Sebagaimana kita lihat pada Kepdirjen Minerba nomor 185.K garing 37.04 garing DJB garing 2019 huruf B nomor 17 di halaman 10. Diketahui bahwa kejadian akibat penyakit tenaga kerja adalah kejadian meninggalnya pekerja yang disebabkan oleh penyakit. Nah, di sini disambung dengan kata ketika pekerja melakukan kegiatan pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian, terjadi pada jam kerja, atau terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau wilayah proyek. Nah, tentunya kanti miner sekalian jangan lupa di dalam Kepdirjen ini juga ada istilah penyakit lainnya. Di antaranya penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, indikator kesehatan kerja, dan sebagainya. Tetapi saya ingatkan di sini bahwa masing-masing pengertian ini berbeda. Jadi, kanti miner sekalian, tolong lihat lagi
apa yang diartikan di sini. Nah, kalau kita lihat ilustrasi di video-video sebelumnya terkait dengan kecelakaan, terkait dengan kejadian berbahaya, terkait dengan kecelakaan tambang, kita ada mengenal kriteria atau unsur dari kejadian tersebut. Akan tetapi di sini kita mencoba untuk mengilustrasikan, dalam artian ini tidak tertuang sebenarnya di dalam aturan-aturan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, kita lihat di sini istilahnya kejadian akibat penyakit tenaga kerja adalah kejadian meninggalnya pekerja yang disebabkan oleh penyakit. Nah, dalam artian di sini yang dipegang oleh Kanti Miner sekalian sebagai unsur atau kriteria dari kejadian akibat penyakit tenaga kerja ini adalah kejadian meninggalnya pekerja yang disebabkan oleh penyakit. Sedangkan tadi ada istilahnya ketika, berarti menerangkan waktu. Nah, di sini tertulis bahwa ada ketika apa? Ketika pekerja melakukan kegiatan pertambangan atau perubahan keadaan atau pemurnian. Nah, di sini ada istilahnya atau terjadi pada jam kerja atau terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau wilayah proyek. Nah, kantin sekalian, jangan dilihat istilahnya dengan adanya waktu ketika ini. Yang kanti miner saya lihat adalah pengertian dari kejadian akibat penyakit ini. Ibaratnya secara keseluruhan kejadian akibat penyakit adalah kejadian meninggalnya pekerja yang disebabkan oleh penyakit. Nah, kanti miner sekalian, jangan ribut dengan istilahnya pembuktian. Karena pembuktian kejadian akibat penyakit tenaga kerja ataupun bukan, ini akan diputuskan pada saat kita menyelesaikan penyelidikan. Oleh karena itu, tetap ikuti aturan yang ada terkait dengan penyampaian laporan ini, yaitu sesaat setelah terjadinya kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Pembahasan yang ketiga terkait dengan format laporan. Kanti miner sekalian, sudah kita informasikan sebelumnya, dapat dilihat di dalam Kepmen ESDM nomor 1806.K garing 30 garing men garing 2018 pada lampiran 16. Kanti miner sekalian bisa melihat di dalam halaman 1659 dan 1660, tentunya pada lampiran 16C. Di sini ada 7 hal yang disampaikan, di mana 5 merupakan isi bagian dari laporan ini. Yang pertama, nama perusahaan pertambangan. Yang kedua, data korban. Dan yang ketiga, data kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Yang keempat, kronologis kejadian akibat penyakit. Dan yang kelima, akibat kejadian akibat penyakit. Nah, di sini yang terakhir tentunya terkait dengan legalitas dari yang menyampaikan, yaitu KTT atau PTL. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat terkait dengan tata cara penyusunan laporan ini. Sebagaimana kita sampaikan pada slide sebelumnya, ada 7 hal yang diatur di dalam laporan ini. Akan tetapi kita akan membahas cuma 1 hal, yaitu isi bagian yang kelima terkait dengan akibat kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Nah, bagaimana dengan 6 hal yang lainnya? Kanti miner sekalian bisa lihat lagi video kita laporan 3.1, laporan khusus pemberitahuan awal kecelakaan, di mana pengertian terkait dengan ketentuan ini sama persis dengan laporan 3.1. Jangan lupa tonton lagi laporan kita di video sebelumnya.
Isi bagian yang kelima terkait dengan akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Tentunya kanti minor sekalian harus memperhatikan pengertiannya. Pengertian dari kejadian akibat penyakit tenaga kerja sudah kita sampaikan di atas, bahwa dengan kondisi korban meninggal. Tentunya keterangan ini sementara berdasarkan pengamatan atau sesuai berdasarkan surat keterangan dokter. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di sesi video kali ini. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan contoh penyusunan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja, tentunya di video berikutnya. Terima kasih. Terus dukung konten kami untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kanti minor sekalian. Tentunya versi bisa 21 karena berbagi itu selalu bisa